kita masukkan ke dalam air ya. Lalu kemudian setelah hancur ditambahkan air sampai penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani. Apa kabar sahabat tani pada hari ini? Kembali lagi bersama saya Rizkyandi dalam channel Bumi Kita. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbagi ilmu ataupun pengalaman tentang pemupukan susulan pada tanaman cabai. Dalam pemupukan susulan cabai, adapun bahan yang kita gunakan adalah untuk pemupukan itu sendiri kita menggunakan pupuk NPK 16-16-16 ataupun kalau saya sendiri menggunakan pupuk tunggal yang saya ramu menjadi pupuk NPK dengan kandungan 16/16/16 dan saya tambahkan boroni ataupun bisa kawan-kawan gunakan merek dagang yang mengandung boroni. Baik, fungsi boron pada tanaman cabai itu sendiri adalah untuk melenturkan sel sehingga ketika contohnya pada tanaman ini ketika dia tinggi dan ketika dia terpa oleh angin dia tidak akan mudah patah, artinya dia akan lentur. Nah, itulah fungsi boron, makanya saya tambahkan boron pada pemupukan susulan. Selanjutnya saya juga akan menambahkan zat pengatur tumbuh. Kenapa saya menambahkan zat pengatur tumbuh bersamaan dengan pemupukan susulan? Karena pada dasarnya pupuk susulan merupakan nutrisi bagi tanaman, sedangkan zat PT jika kita analogikan pada tubuh manusia, zat PT merupakan obat penggemuk ataupun obat membuat orang sehat, sedangkan pupuk merupakan makanan dari seorang tersebut. Jadi ketika kita hanya mengkonsumsi obat tanpa kita makan makanan yang sehat ataupun nutrisi, maka kita ingin menjadi sehat pun tidak bisa. Nah, seperti itulah kira-kira analogi sederhana dari saya terhadap pemupukan pada tanaman cabai ini. Agar lebih jelasnya, mari kita laksanakan langkah-langkah berikut ini. Baik sahabat tani, untuk dosis pengenceran pupuk tersebut sahabat tani bisa menggunakan pupuk NPK 16/16/16 ataupun seperti yang saya katakan di awal dengan ataupun sebanyak 2 kilo per 2 liter air. Nah, di samping saya sudah ada ataupun di bawah saya sudah ada ember yang berukuran 25 liter air. Nah, oleh karena itu sudah saya bagi pupuk ini menjadi 250 gram. Nah, kira-kira seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam air ya. Nah, lalu kemudian sahabat tani aduk hingga semua pupuk-pupuk tersebut, butiran-butiran pupuk tersebut menjadi hancur. Sengaja tidak saya penuhkan air di dalam ember ini agar memudahkan kita untuk mengaduknya. Karena ketika air dipenuhkan terlebih dahulu, maka saya pastikan air tersebut akan tumpah-tumpah. Oleh karena itu, hancurkan terlebih dahulu, nanti kemudian baru dipenuhkan dengan air. Lalu kemudian setelah hancur, ditambahkan air sampai penuh. Sudah kita persiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan, dan sudah juga kita encerkan pupuk yang seperti yang saya bilang tadi. Lalu kemudian sahabat tani hanya membutuhkan 1 botol air mineral dengan ukuran 220 ml. Nah, jadi untuk satu tanaman itu hanya membutuhkan 1 gelas ini, yang artinya satu tanaman hanya membutuhkan 220 ml air pupuk yang telah kita kocor tersebut. Nah, mari.
Baik sahabat tani, itulah tadi kegiatan kita memberi nutrisi ataupun pupuk susulan pada tanaman cabai. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, akan ada pemberian zat PT yang merupakan sebagai obat untuk tanaman cabai itu sendiri, agar nantinya tanaman cabai kita menjadi lebih subur dan menjadi lebih tinggi, sehingga akan menaikkan produksi dari tanaman cabai itu sendiri. Baik, tapi pada kesempatan kali ini saya tidak hanya menggunakan zat pengatur tumbuh, tapi saya juga mencampurkan dengan insektisida, karena saat melakukan pemupukan saya melihat ada serangan-serangan dari hewan malam seperti misalnya jangkrik. Nah, oleh karena itu saya mencampurkan pada kesempatan kali ini insektisida dengan zat pengatur tumbuh. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan dalam melakukan penyemprotan kali ini adalah yang pertama, zat pengatur tumbuh yang bermerek Dagang Atonik, ataupun bisa kawan-kawan ganti dengan merek dagang lainnya. Kemudian ada insektisida dari PT Bayer ataupun dengan merek dagang Decis, dan bisa kawan-kawan ganti dengan merek dagang ataupun bahan aktif yang sama. Nah, dan di sini saya juga menggunakan Mantap. Nah, bagi kawan-kawan, di saat pengaplikasian insektisida ataupun zat pengatur tumbuh, hendaknya kawan-kawan menggunakan perekat agar lebih mantap, sesuai dengan merek dagangnya juga Mantap. Oke. Campurkan Atonik. Kebetulan saya menggunakan cap sprayer ukuran 16 liter, berarti kita menggunakan, karena dosisnya 1 liter itu 1,5 mili. Jadi kita lebih menggunakan Atonik lebih kurang 30 mili ataupun satu tutup botol lebih. Lalu kemudian kita campurkan insektisida, masih baru sahabat tani. Nah, kita menggunakan insektisida dengan merek Decis lebih kurang 1 tutup botol. Nah, kemudian tambahkan juga perekat dan juga Prata. Satu tutup botol. Oke, baik sahabat tani, cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat bagi sahabat tani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami bisa termotivasi untuk selalu tetap semangat dalam membagikan video-video dan hal-hal menarik lainnya. Terima kasih, saya Respiandi, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.